Ada di sini belum punya anak? Sudah menikah bertahun-tahun? Coba kasih tahu istrimu. Pakai tipsnya dan caranya Ibrahim. Nah, makanya ibu coba-coba ini. Coba makin siapa tahu bertahun-tahun tidak ada anak, tak suruh kawin suami tak. Coba tahu Siti Hajar, Siti Sarana suruh menikah suaminya langsung hamil. Coba makin ibu. Wah, bapak-bapak ketawa ya deh. Berani kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jangan lupa like and share. Lagi kalau kaya. Kalau kaya ya Rasul, saya bisa bersedekah. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa haji. Kalau saya kaya ya Rasul, saya bisa bangun masjid. Rasa-rasanya enak jadi orang kaya. Sudahlah ya Rasul, doakan saya. Kata Nabi, baiklah. Lalu begitu, didoakanlah Sa'labah. Selesai didoakan, dikasih kambing betina yang hamil tidak ada suaminya. Namanya juga kambing. Kalau hamil tidak ada suaminya namanya kambing. Masa ada akad nikah seekor kambing? Nah, tidak mungkin ya, namanya juga kambing. Cuma sekarang banyak juga orang mau saingan sama kambing. Tidak ada suaminya, hamil. Beleng-beleng. Nah, itu orang mulai kena godaan setan, selesai sholat langsung pulang. Cuma saya selesai ceramah subuh begini, tiba-tiba datang orang tua. Kok sesa saya nak? Kenapa? Dari tadi semua keluar. Mau keluar kencing. Cuma karena kau bilang kena godaan setan, ya saya takut keluar. Nanti dilihat-lihati orang. Nah, kita lihatlah ini siapa yang kena setan nanti di sini ya. Kita lihat siapa yang duluan keluar. Karena orang itu kata ulama, orang Islam dalam masjid itu ibarat ikan dalam air. Coba lihat, ada enggak ikan yang tidak senang dengan air? Kira-kira Pak, ada ikan tidak senang air? Ada kira-kira? Ada. Ikan mau mati. Nah, jadi kalau ada ikan sudah tidak senang, kata dalam hati Nabi, ai, kena nih abalak musibah ini. Kena sudah musibah ini Sa'labah. Yang tadinya awal-awal datang di masjid, ini sudah mulai jarang datang ke masjid. Benar kata Nabi, kena musibah Sa'labah. Lama-lama tidak pernah lagi muncul di masjid. Sama sekali tidak pernah muncul di masjid. Nabi lalu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi. Kena sudah musibah ini Sa'labah. Masalah besar. Akhirnya turun perintah zakat. Bayar zakat. Nabi suruh sahabat, Sa'labah, sahabat, suruh pasukan, Bilal, kau pergi, tagihkan zakatnya. Suruh keluarkan zakatnya itu Sa'labah. Datanglah didatangi Sa'labah. Sa'labah, Rasulullah mengutus kami untuk meminta zakatmu. Apa kata Sa'labah? Enakmu. Saya setengah mati urus ini kambing saya. Kamu datang minta-minta. Dilapor sama Nabi. Waduh, benar. Kena betul sudah musibah ini Sa'labah. Musibah besar. Panggil kedua kalinya, kau pergi lagi minta zakatnya. Sa'labah, Rasulullah mengutus kami untuk menagih zakatmu. Apa kata? Enakmu. Saya ngurus ini kambing, setengah mati kurus. Gara-gara ini kambingnya saya tidak datang ke masjid. Masa kau datang enak-enak? Pulang lagi sahabat tangan kosong. Kata Nabi, kena benar musibah ini. Tagih ketiga kalinya, tidak datang juga bawa zakat. Akhirnya Nabi bilang, sudah tidak usah kau tagih, biarkan saja dia hidupi dirinya. Ringkas kisah, Rasulullah wafat. Diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Minta zakat. Datanglah Sa'labah. Astagfirullah. Nah, ketika sebelum Rasulullah wafat, ya kita ulang. Rasulullah sebelum wafat turun ayat. Ada ayat yang menjelaskan, banyak di antara kalian ketika miskin hamba Allah, ketika tidak banyak duitnya, ngingat Allah, setelah diberi rezeki, diberi nikmat oleh Allah, mereka melupakan Allah. Ini kan banyak yang begitu. Waktu belum macale, 5 waktu di masjid, datang bagi-bagi kartu nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tabet nih kartu nama aku.
Kalau ada pepatah telepon saya Pak, sama-sama ki orang Bugis. Ini kartu namaku, sama-sama kita orang KKSS. Ada masalah tak, telepon mak saja 24 jam, pilih saya mewakili aspirasi tak, gampang mak itu. Kalau saya terpilih Pak, telepon saja saya. Sekalinya terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Ini yang banyak begini ya. Ini gak banyak begitu. Tenang maki Pak, doakan saja saya. Mudah-mudahan saya panjang umur, banyak rezeki, saya beli mobil. Ustaz tenang maki, kalau ada cara mata, telepon mak saya antar ki. Sekalinya ada mobilnya, tidak pernah maki nadia, nah langsung maki saja. Ada kan yang begitu. Sebelum banyak sekali janji-janjinya. Nah ini juga saklawa. Nah akhirnya apa? Disampaikanlah ayat ini kepada Sa'labah. Sa'labah kata sahabat, baru saja ayat turun seperti ini. Nah satu orang di Madinah seperti ini, kamu saja ini yang kena begini. Sa'labah lalu bertobat, astagfirullah, benar. Dia datang kepada Nabi, dia bawa zakatnya. Ya Rasulullah, terima zakatku. Kata Nabi, sudah mi Sa'labah, 3 kali kau kasih malu. Sudah bawa mako pulang itu, makan mako itu. Kalau bahasa kita, Andre lah wajah. Makan mako itu penghasilanmu. Pulang Sa'labah. Wafat Rasulullah, diganti Abu Bakar Siddiq. Datang Sa'labah, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah, tolong terima zakatku. Apa kata Abu Bakar? Kau bawa pulang. Mana saya berani? Nabi saja tidak terima, mana saya berani? Bawa mako pulang itu. Diganti lagi oleh Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, nih zakatku, terima zakatku. Apa kata Umar? Rasulullah tidak menerima, Abu Bakar pun tidak menerima. Kau tulang, bawalah itu pulang, makan mako itu. Bawa. Akhirnya ringkas kisah, Sa'labah bangkrut. Sebelum wafat bangkrut, dan akhirnya sebagian riwayat menjelaskan, kisah menjelaskan Sa'labah mati dalam punya membawa sifat kekafiran. Na'udzubillah min zalik. Nah, banyak diantara kita begini kan? Banyak sekali. Sebelum dia mendapat rezeki dari Allah, baik agamanya. Maka Bapak Ibu, jangan selalu berpikir bahwa kaya itu enak, miskin itu tidak bagus. Kalau kita kaya tidak bersyukur, maka itu azab dari Allah. Kalau kita miskin tapi bersyukur, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lihat ini, jangan lihat ya. Dah. Sudah cepat Nenek. Saya tidak suka kalau itu ada acara begini mengganggu konsentrasinya orang. Sudah simpan aja situ, sudah. Sudah. Ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Nikmat sebenarnya itu tidak selalu kaya. Ada orang kaya jauh dari agama Allah, itu bencana buat dia. Jadi kalau Bapak berdoa, ya Allah mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Ternyata Allah tidak kasih mobil. Percayalah bahwa mobil itu tidak baik buat Bapak. Ya Allah mudah-mudahan tahun ini punya mobil. Ternyata tidak punya. Allah tahu kalau ada mobil tak sombong dan tidak pernah lagi datang ke masjid. Allah sayang kita. Ya Allah mudah-mudahan saya bisa beli mobil tahun ini. Kau tidak bisa beli. Allah tahu biar kau tetap tidak ada mobilmu. Karena kalau kau tidak ada mobil, kau rajin berjamaah di masjid. Itu lebih bagus. Ya Allah mudah-mudahan saya punya anak. Kau 5 tahun sudah menikah tidak punya anak. Maka Allah tahu kalau ada anakmu cacat. Allah tahu. Ada di sini belum punya anak? Sudah menikah bertahun-tahun? Coba kasih tahu istrimu. Pakai tipsnya dan caranya Ibrahim. Tahu Ibrahim alaihissalam? Ibrahim alaihissalam kan bertahun-tahun tidak punya anak. Akhirnya apa? Dia bilang ke istrinya, Bang, kamu kan ini nabi. Nikahlah supaya kita punya keturunan. Ada laki-laki, melanjut generasi. Kata Nabi, jangan. Kalau ini mi jodoh tak, kalau ini mi takdir tak, apa boleh buat. Saya tidak mau melukai perasaanmu. Tapi didesak terus sama istrinya, Bang, nikahlah. Janganlah. Ini mi jodohku. Coba Ibrahim alaihissalam disuruh nikah Pak enggak mau. Bapak dilarang sembunyi-sembunyi. Itu Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi bilang, desak terus. Nabi bilang,
kau mi palek terserah. Nah, akhirnya Ibrahim mau. Tapi ternyata tidak ada perempuan 100% ikhlas nikahkan suaminya. Nah bilang Siti Sarah, baiklah saya kasih nikah kok. Nah bilang Ibrahim, siapa mi? Saya carikan. Kalau dia ikhlas 100% pasti Nabi bilang cari mako. Siapa saja aku suka. Tapi ini tidak, saya carikan kamu. Nabi bilang Ibrahim, siapa? Nabi bilang jangan aku banyak bicara. Itu mau saja Hajar. Siapa Hajar? Siti Hajar, pembantunya. Nikah. Sudah menikah dengan izin Allah. Ibrahim alaihissalam nikah dengan Siti Hajar. Wih, hamil. Melahirkan Ismail alaihissalam. Setelah itu, hamil juga Siti Sarah. Nah, makanya ibu coba-coba ini. Coba makin, siapa tahu bertahun-tahun tidak ada anak, tak suruh kawin suami tak. Coba tahu Siti Hajar, Siti Sarah, nah suruh menikah suaminya, langsung hamil. Coba makin ibu. Wah bapak-bapak ketawa ya deh. Berani kok. Kan itu dalam rumah tangga itu kan ada 4 tipe ya, menurut Quran. Ada orang istrinya beriman, suaminya kafir. Siapa dia? Yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Istrinya beriman. Ya, tapi suaminya kafir. Fir'aun. Ada juga orang suaminya beriman, istrinya kafir. Siapa mereka? Lut alaihi salam. Ya. Ada juga orang suaminya kafir, istrinya kafir. Siapa ini? Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab itu kafir, istri juga kafir. Ada juga istri beriman, suami beriman. Ini Ibrahim alaihissalam. Kira-kira ibu pilih mana? Bu, pilih mana ibu? Ibrahim alaihissalam. Baiklah, suami beriman, istri beriman. Tapi tahu ki bu, Ibrahim itu 2 istrinya. Dan sudah bilang ibu, jangan beda Ustaz, biar di Fir'aun. Itulah ibu-ibu paling tidak mau kalau kita cerita poligami. Bagaimana suamimu tidak kawin, nah kau rantas, suka ngomel, baru ki pulang sudah ngomel. Ada ki di rumah ngomel aja kerjanya, malas masak, makutu, mabuaja, macommo. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, jangan pernah bersangka buruk terhadap apa yang Allah berikan sama kita. Ya, Sa'labah tadi sebelum kaya rajin beribadah, berjamaah di masjid, ikut bersama Nabi. Setelah diberi harta lupa Allah. Itu bencana. Jadi bapak-bapak sudah usaha, sudah berniaga, sudah berupaya, minta kepada Allah, ternyata belum dikasih, sangka baik. Oh berarti Allah senang saya seperti ini. Banyak orang saya lihat, waktu miskin, Masya Allah, rajin memang ke masjid. Waktu belum jadi anggota DPR, rajin berjamaah di masjid. Setelah jadi anggota DPR, tidak pernah lagi ke masjid. Jangankan ke masjid, jalannya saja. Kalau selama ini dia pakai songkok, pakai gamis. Setelah jadi anggota DPR, pergi olahraga sudah kelihatan pahanya. Padahal dulu dipanggil Ustadz. Itu kan musibah. Ya, sebelum dia kaya, taat berjamaah di masjid. Kaya, lupa masjid. Musibah itu. Bapak kaya di dunia, sementara saja. Miskin di dunia, sementara saja. Tapi kalau sengsara di akhirat, selamanya. Nah, maka jangan contoh Sa'labah. Dia sebelum dapat pemberian Allah, segala macam nikmat, dia taat kepada Allah. Setelah dapat, dia lupakan Allah. Maka kalau ada di sini, sudah daftar PNS, dulu kuliah baik, IP-nya 3,5, 2 kali daftar PNS, tidak lulus, jangan kau sangka buruk, sangka baik. Oh berarti memang Allah senang saya seperti ini. Kalau sudah upaya, jangan tidak pernah berupaya, tidak pernah belajar, tidak pernah berikhtiar, tidak pernah berdoa, tidak pernah tahajud,
berdaftar tidak lulus. Oh, inilah yang terbaik buat Allah. Bukan kau makutu. Usaha dulu. Makanya Islam juga tidak senang orang yang hanya tinggal di masjid, bermalam di masjid, berdoa 24 jam, tapi ada anaknya, ada istrinya, tidak pernah melakukan usaha. Dia biarkan anak istrinya kelaparan, dia biarkan anak istrinya miskin, dia tidak pernah bekerja padahal dia kuat. Lalu dia bilang, kenapa kau begini? Saya berserah diri kepada Allah. Inilah takdirku, bukan takdir itu, nasib. Harus usaha. Jangan selalu berpikir enak jadi orang kaya. Jangan selalu pikir enak orang kaya, Pak. Kita kira enak orang kaya. Nanti kalau meninggal banyak pertanyaannya. Kalau kita orang miskin, apa mau nak tanyakan Ki? Nanti di akhirat itu ada orang ditanya pengadilan. Tersangka pertama maju. Nama Inem. Kerja waktu rumah tangga. Dari mana? Pembantu. Berapa? 1.500.000 satu bulan. Kau gunakan untuk apa? Saya tidak mau cita-cita jadi pembantu. Tapi karena tidak ada skillku, tidak ada keterampilanku, tidak ada sertifikatku, tidak ada jasaku, saya jadi pembantu. Kau gunakan untuk apa itu uangmu? 1 juta saya kirim ke orang tuaku yang sakit, 500.000 saya tabung untuk kehidupan sehari-hari saya. Kau sholat, alhamdulillah, 5 waktu, sunnah-sunnahku jalan. Ya, kau puasa, alhamdulillah, Ramadan lancar. Selesai Ramadan saya puasa Syawal, lalu saya ikuti Senin Kamis. Kau tahajud, oh saya sering salat tahajud. Kau sedekah, ya kadang-kala kalau ada lebih-lebih uangku sesama pembantu saya kasih, penjual sayur saya kasih lebihnya. Kau mau haji, mau sekali tapi tidak ada uangku. Akhirnya Allah berfirman, Inam, meskipun kau hina di hadapan manusia, tapi kau mulia di hadapanku sekarang. Kau masuk surga dengan penuh kemuliaan. Masuk surga. Tidak ada pertanyaan. Rumah tidak ada. Kontrak-kontrak. Mobil Grab. Tidak ada lagi. Sepeda tidak ada. Motor apalagi. Miskin mudik. Mau beli apa Tuhan ini kau berikan saya? Saya bilang Tuhan, masuk ke surga. Disambutlah Inem dengan penuh kemuliaan masuk dalam surga. Selang beberapa saat dipanggil tersangka berikutnya. Tersangka berikut maju. Dia, dia bilang Inem, ini bosku ini. Ini bosku ini yang paling sekek. Suka ngomel, ngomel. Saya mau lihat bagaimana nasibnya. Wah, datanglah dia. Ditanya, tersangka siapa namamu? Haji titik. Pekerjaan. Ini, itu mobilmu dari mana? Tidak jelas, ditempelin. Itu malaikat penjaga neraka. Palu-palunya 7 kali beratnya dunia dan isinya. Kalau nak pukul 7 tahun baru sampai. Ditanya lagi, mobilmu dari mana? Handphonenya anakmu semua punya. Rumahmu pakai keramik. Kalau dilihat gajimu itu tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Bawa belur Pak, keluar matanya, berdarah telinganya, dicekik lehernya, bawa berdarah-darah semua. Masuk di surga tapi darah-darah. Ketemu sama Inam, bengkok mukanya, bilang, Puang, dari mana Ki? Aku banyak baca dari situ. Kenapa itu muka tancur-tancur? Jangan aku banyak bicara. Kenapa baru Ki muncul? Saya sudah lama di sini, saya terlambat. Kenapa bisa kita terlambat? Jangan aku banyak bicara. Saya kira 3 mobil itu hari. Iya, itu mobil banyak sekali pertanyaannya. Nah, maka bapak-bapak, hati-hati, kita selalu berpikir itu enak jadi orang kaya. Banyak pertanyaan. Maka ibu bapak, lebih baik bapak mensyukuri apa yang Allah berikan, lalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik bapak bersyukur dengan segala pemberian Allah, lalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Bersyukurnya dengan cara apa? Memperbanyak kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Cuma kasih baik ucapannya. Jangan ndak ikhlas, ndak jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya itu bos? Panasai, pakai singi.
Saya biasa heran di masjid, sama-sama subhanallah dibaca, sama-sama 33, sama-sama mulainya. Saya baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja sunnah. Apa artinya itu sunnah? Ya. Coba, ada kan biasa begitu toh? Itu habis waktumu, tidak ada manfaatnya karena tidak jelas. Maka perjelas. Subhanallah. Karena bilang orang Bugis tak kalah koma pigo deceng pigau isi decena. Subhanallah. Pakai tangan boleh, pakai tasbih boleh. Ya, tasbih ini begini. Makanya itu bagus Pak kalau ada tasbih tak begini. Coba kalau Bapak pegang tasbih begini, otomatis itu kita ingat Allah. Coba makin pegang makin beda tasbih. Langsung itu ingat Allah. Subhanallah. Pegang. Subhanallah. Astagfirullah. Tidak ada orang pegang tasbih begini. Jalan kote 4. Tidak ada. Itu bagus itu. Cuma ada lagi nih anak-anak yang baru belajar agama 6 bulan. Ada kan sekarang ini dia bilang komunitas hijrah. Itu bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Nabi tidak pernah pakai tasbih. Nah ini anak-anak ini baru belajar agama 6 bulan. Itu pun melalui YouTube. Dengar ceramah di Instagram 1 menit habis kotanya. Semua nak kasih salah. Memang tidak ada pada zaman Nabi ini bos. Memang tidak ada. Tapi ada sahabat melakukannya. Memang tidak ada pada zaman Nabi pakai tasbih. Nabi tidak pakai tasbih. Memang. Tapi pakai tasbih. Memang. Kalau alasanmu hanya tidak ada pada zaman Nabi. Maka ceramah jangan kau pakai mic. Ini dulu Nabi tidak pakai mic ceramah. Maka ceramah makin tidak pakai mic. Karena ini beda apa. Nah dengar itu di belakang. Maka ini kau adik-adik ini yang belajar agama. Bagus kau punya gira belajar agama, tapi jangan suka salahkan orang. Ada itu begitu. Baru merasa dia lepas